Pandemi COVID-19 telah mengubah segalanya, mengubah pola hidup masyarakat di berbagai bidang termasuk pendidikan dan juga pekerjaan. Semuanya mulai kegiatan dengan melakukan kegiatan online, kegiatan jarak jauh, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan belanja dari rumah. Beban hidup terasa semakin berat daripada sebelumnya. Bahkan seakan-akan tidak ada harapan lagi. Namun sebagai umat ciptaan Tuhan, hendaknya kita tidak kehilangan sukacita dan harapan itu. Maka kami keluarga besar SD Immanuel Bandar Lampung mengajak kita semua. Mari kita nyatakan 1000 lilin harapan, mujizat Tuhan mengubah segala sesuatu. Tuhan memberkati. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu, karena sabdamu kini telah menjadi manusia, dengan lahir di tengah-tengah kami. Ia rela menjadi manusia, agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh kuasa ilahi yang abadi. Dengan kehadirannya di dunia ini, Engkau yang tak dapat dilihat, kini kelihatan sebagai manusia seperti kami, dan cahaya keselamatanmu bersinar di tengah-tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai hati kami. Bapa, curahkanlah rahmat-Mu, agar kami yang kini merayakan Natal berani menjadi pembawa damai bagi sesama kami, dan dengan demikian kami pun menjadi sarana kasih-Mu di tengah-tengah mereka. Bapa kami yang di surga, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dan demi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Pengharapan itu seperti lilin yang menyala di dalam gelap. Ia memberikan secercah cahaya yang menyinari kegelapan. Walau hanya sebatang lilin kecil, namun cahayanya mampu menyingkirkan kegelapan di sekitarnya dan menjadi terang harapan bagi setiap orang yang melihatnya. Marilah kita menjadi seperti lilin itu, membawa harapan ke tengah-tengah dunia. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Begitu besar pengorbanan papa dan mama pada kita, anak-anaknya. Mereka rela bekerja keras demi mencukupkan kebutuhan kita, tanpa memandang lelah. Hanya satu yang mereka inginkan, yaitu kebahagiaan anak-anaknya. Mari saat ini, kalian sebagai anak-anak SD Immanuel, memberikan ucapan terima kasih yang tulus kepada papa dan mama sambil mengucapkan selamat Natal pada mereka berdua. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta
bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat kesehatan dan kekuatan, sehingga pada saat ini kami dapat bersama-sama mengadakan ibadah Natal. Kami mohon berkat-Mu melalui kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anakku, firman Tuhan kali ini bertemakan 1000 lilin. Kalau kita berbicara tentang lilin, tentu ada hubungannya dengan terang. Semua kita tahu kalau mati lampu, pasti yang dicari lilin. Ketika gelap, dinyalakan lilin menjadi terang. Nah, sesuai dengan tema ini, Pak Guru akan mengambil firman Tuhan dari Matius 5 ayat 16 demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Anak-anakku, ketika kita berbicara terang, tentu pikiran kita ingat gelap. Mengapa? Karena terang itu lawannya gelap. Perintah Tuhan menyatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga perbuatan baikmu dilihat dan Bapamu dimuliakan. Jadi terang itu menyatakan, menggambarkan satu
tindakan yang baik. Sedangkan gelap adalah lawannya terang, berarti menunjuk kepada kejahatan. Nah, anak-anak, saat ini waktu banyak sekali kita tinggal bersama dengan keluarga, orang tua, kakak adik di rumah. Apakah peran anak-anak sebagai terang di rumah? Apakah sering berantem? Apakah sering benci-membenci? Ya? Apakah terjadi dendam atau malas? Sebagai anak terang, ketika dulu anak-anak mendendam, harus menjadi pemaaf. Ketika anak-anak dulu benci, harus mengasihi. Ketika dulu mudah marah, sekarang harus jadi penyabar. Ketika dulu pelit, tidak mau berbagi, sekarang harus rela berbagi. Yang malas belajar, mulailah giat belajar. Dengan keadaan yang seperti ini, kita tetap berusaha. Karena perintah Tuhan mengatakan, hendaklah kamu. Siapa yang dimaksud dengan kamu? Kamu itu adalah anak-anak. Kamu juga termasuk Pak Guru juga. Diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Jadi Tuhan tidak memerintahkan kegelapan itu harus kita musuhi, tidak. Tapi kita hendaklah bersinar dalam kegelapan, memberi contoh sikap-sikap yang baik supaya kawan-kawan kita yang masih hidup di dalam kegelapan ini menjadi malu dan akhirnya berubah menjadi terang. Pak Warno senang ketika kita masih bersama-sama di sekolah, anak-anak bermain, Pak Warno kadang-kadang perhatikan. Ada yang berbicara bareng-bareng, ngomong di sini. Ada yang 1-2 anak berkata kurang sopan, sering agak jorok perkataannya. Tapi yang menjadi kebanggaan Pak Warno itu bagian kecil. Dari sekian ratus anak-anak, lebih banyak yang berkata sopan. Lebih banyak yang menyebut nama temannya dengan lengkap dan hormat. Sopan dengan guru. Rajin mengerjakan tugas. Itu lebih baik daripada yang dalam kegelapan. Lebih banyak yang berada di dalam terang dibanding dengan yang ada di dalam kegelapan. Anak-anak yang diperintahkan Tuhan, kamu harus menampakkan terangmu. Nah, bagaimana kita bisa menampakkan terang? Mari anak-anak bersama-sama kita memiliki tekad. Aku anak terang. Aku harus sabar. Aku harus mengasihi. Aku harus mau berbagi. Aku harus menyayangi orang tua dengan membantu apa yang bisa aku lakukan. Sehingga orang tua aku akan mengatakan, bagus sekali anak. Dulu pekerjaan-pekerjaan ini mama yang mengerjakan, papa yang mengerjakan. Sekarang ada kamu di rumah. Papa tidak usah mengerjakan, mama tidak usah mengerjakan, semuanya sudah beres. Yang dulu kadang-kadang kurang sopan, sekarang lebih hormat lagi. Lebih menghormati orang tua, mendoakan orang tua supaya tetap sehat, diberikan berkat rezeki untuk mencukupkan kebutuhan kita. Bantulah anak-anak orang tuamu ketika Tuhan memberikan kesempatan kita berada bersama-sama di rumah. Inilah kesan firman Tuhan pada saat Natal ini, supaya anak-anak menjadi terang yang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata, namun kuasa Roh Kudus akan terus menolong, menuntun, memberkati, sehingga anak-anak-Mu dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui tutur kata, sikap, dan tingkah laku. Terima kasih atas kesempatan ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya anak-anak, Pak Guru mengucapkan selamat hari Natal bagi anak-anak. Selamat hari Natal buat Papa Mama.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sorga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah kami pada hari ini sudah selesai. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini dan sudah kami baca boleh tetap tinggal di dalam hati kami dan boleh bertumbuh hingga berbuah lebat. Berikan hikmat bagi kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengaplikasikannya atau dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati anak-anak kami dan kita semua, Papa Mama, dalam melewati tahun 2020, memasuki tahun 2021, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat Natal untuk kita semua, anak-anak kami dan papa mama yang ada di rumah.
dan selamat menyambut 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.